Selanjutnya seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita terhubung dengan pendiri LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo. Mas Lucky, terima kasih masih bersama kami. Mas Lucky, tadi kita simak indeks sudah dibuka di zona hijau menguat 0,22 hingga 0,3% begitu ya. Tapi kalau kita lihat saat ini turun. Nah, saya lihat sempat merah kemudian hijau lagi fluktuatif. Ini apakah masih dibayangi sentimen Omikron atau bagaimana Mas Lucky? Ya, pertama pasar tentu memperhatikan beberapa sentimen terkait yang lebih besar ya selain Omikron tersebut, antara adalah sentimen penutupan tahun. Nah, kita saat ini sudah ada di tanggal 6 Desember, di mana orientasi pasar itu menantikan beberapa event. Satu, pertama adalah window dressing, kemudian yang kedua apakah nanti akan berlanjut kepada Santa Claus Rally, kemudian potensi tersebut akan dihubungkan lagi apakah akan berlanjut kepada January Effect yang ada di bulan depan tahun 2022. Nah, untuk itu saya melihat bahwa indeks masih cenderung mengalami koreksi terbatas oleh karena kinerja komoditi saat ini jauh lebih dominan menjadi tujuan pelaku pasar, sebab harga minyak dunia yang saat ini berada di angka 67 US dollar per barrel itu cenderung menguat untuk menguji level psikologis berikutnya yaitu 70 US dollar per barrel. Nah, apresiasi tersebut sebenarnya harus dimaknai kepada sektor yang berada di sektor energi, antaranya adalah sektor-sektor yang memiliki basis kerja bukan saja harga minyak tetapi nikel, kemudian gold, kemudian baja dan gas itu sendiri. Nah, untuk itu saya melihat hingga penutupan tahun apresiasi pasar masih ada di sektor energi, sebab underlying utama yaitu selain harga minyak dunia yaitu harga emas juga mengalami kenaikan. Oke, dengan pasar tenaga kerja di Amerika yang tengah melambat, apa dampaknya terhadap IHSG? Pertama, tren Dow Jones, kalau kita akan kaitkan dengan jobless claim yang ada di Amerika, tentu sentimennya negatif. Nah, akibat penurunan apresiasi tersebut nantinya akan memiliki potensi untuk menekan kinerja indeks di kawasan regional Asia, baik itu Hang Seng, Kospi, Nikkei, Straits Times, dan nanti akan memiliki sentimen negatif untuk GCI sendiri atau IHSG sendiri. Nah, untuk itu saya masih melihat bahwa memang ini adalah sentimen temporer karena jobless claim itu menjadi momen ya untuk pelaku pasar melihat bagaimana sebenarnya Amerika atau sebuah negara yang menerapkan mekanisme jobless claim itu mengelola sentimen tersebut. Nah, kebetulan saat ini Amerika masih menerapkan klaim pengangguran tersebut, maka ini akan berdampak negatif terhadap kinerja Amerika itu sendiri. Oke, kalau inflasi Amerika yang sedang tinggi, ini bagaimana saat ini pasar merespon hal tersebut? Inflasi tersebut akan menurunkan apresiasi pasar untuk melihat bagaimana sektor-sektor yang ada di Amerika jelang penutupan tahun ini cenderung mengalami tekanan. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat baru-baru ini sejak tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2021, PDB mayoritas negara maju itu mengalami kenaikan. Jadi 2020 mengalami kontraksi ekonomi, hampir seluruh PDB negara maju itu mengalami penurunan. Juga negara berkembang, emerging market termasuk Indonesia mengalami penurunan. Nah, tetapi sejak tahun 2021 semua mengalami reversal atau perbaikan PDB. Nah, apabila inflasi tersebut saat ini masih menjadi sentimen akibat adanya kenaikan, maka saya melihat ini sentimen yang bersifat minor atau sentimen yang memiliki pengaruh tidak begitu besar terhadap tren pertumbuhan PDB negara maju ke depan karena baru saja lepas dari zona kontraksi. Oke, dari dalam negeri menjelang akhir tahun pemerintah kembali menaikkan level PPKM, Mas Lucky. Ini dampaknya akan seperti apa Anda melihatnya? Saya kira kita sudah belajar untuk beradaptasi hampir 2 tahun lebih ya. Nah, untuk itu pasar cenderung melihat apa langkah-langkah strategis yang harus dilakukan, terutama untuk kegiatan transaksi keuangan. Nah, saya akan fokus kepada kinerja sektor. Nah, pasar akan memperhatikan kinerja sektor yang memiliki underlying atau yang memiliki sentimen yang dapat dikaitkan dengan kinerja sektor tersebut. Yang pertama adalah sektor energi,
kemudian karena harga minyak yang sedang mengalami penurunan memiliki potensi menguat untuk menuju level 70 US dollar per barrel. Kemudian yang kedua adalah plantation, merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena CPO merupakan turunan komoditi yang juga memiliki underlying bukan hanya di Indonesia saja, tetapi underlyingnya ada di beberapa negara termasuk London Stock Exchange dan London Metal Exchange. Kemudian yang terakhir adalah sektor teknologi. Jadi penerapan budaya akibat penyesuaian apakah karena adanya peningkatan level PPKM dan sentimen terhadap COVID, saya kira pasar saat ini sudah beradaptasi untuk melihat lebih jauh bagaimana strategi transaksi dikaitkan dengan kinerja sektor. Oke, untuk saham sendiri ini dampak isu dari Omikron. Kita tahu bahwa vaksinasi juga masih belum pasti begitu ya, apakah ini efektif atau tidak. Nah, dampaknya terhadap saham di sektor farmasi akan seperti apa, Mas Luki? Terus terang saya melihat healthcare itu yang berbasis services, yang berbasis pelayanan itu mengalami penurunan tren. Nah, karena kita tahu ada beberapa rumah sakit yang sudah melantai di bursa juga, dan itu menjadi emiten. Nah, tetapi kalau kita lihat yang kedua, yaitu bagaimana farmasi, bagaimana hubungannya dengan dukungan akibat adanya penurunan tersebut di sektor pelayanan kesehatan. Nah, saya lihat farmasi cenderung mengalami kenaikan, tetapi sektor kesehatan yang bersifat services atau pelayanan masih cenderung mengalami tren penurunan. Jadi kita harus bedakan menjadi dua bagian. Nah, untuk itu farmasi ke depan cenderung menguat seperti Kimia Farma, kemudian Kalbe Farma, dan Indofarma. Nah, tetapi emiten-emiten yang bersifat services atau pelayanan kesehatan cenderung mengalami tekanan karena memang pada faktanya COVID juga cenderung berada dalam kondisi declining atau mengalami penurunan. Oke, kita menanti Santa Claus Rally. Saham-saham apa saja yang menarik untuk diperhatikan, Mas Luki? Yang pertama adalah Medco Energy, Oil and Gas Company. Kemudian yang kedua itu adalah Adaro Energy, juga coal mining company atau perusahaan batubara yang memiliki diversifikasi usaha yang cukup linear. Kemudian yang ketiga adalah Indica Energy, pun perusahaan batubara yang memiliki diversifikasi selain daripada batubara yaitu electricity atau power plant. Kemudian yang keempat adalah pipeline, yaitu perusahaan gas negara. Kemudian yang kelima adalah Antam, aneka tambang dengan underlying emas. Kemudian yang terakhir adalah PT Timah atau TINS dengan kegiatan distribusi timah baik lokal maupun foreign atau luar negeri. Oke, baik. Terima kasih Mas Luki atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian pendiri LBP Institute, Luki Bayu Purnomo.